Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man asba'a nafsahu hawaha yatamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya tanggal 2 atau tanggal 3 Sya'ban, kembali Allah menjumpakan kita dalam majelis yang mulia, yakni majelis maghfirah, majelis ampunan bagi noda dan dosa. Satu ketika ada dua orang pemuda datang ke majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pemuda tadi masuk ke majelis, wajah baginda Nabi nampak merah, seakan tidak senang dengan pemuda itu. Seiring waktu majelis selesai, anak muda pun pulang. Wajah Nabi nampak berseri-seri, bercahaya karena senangnya. Di saat hal ini terjadi, nyata ada sahabat yang jeli memperhatikan apa yang terjadi ketika anak muda itu datang, apa yang terjadi ketika dua orang pemuda tadi pulang. Tiba-tiba sahabat yang ditanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, tadi ketika dua orang anak muda itu datang ke majelis itu nampaknya seakan-akan orang senang. Tetapi begitu mereka pulang, nampak wajahmu begitu berseri-seri, begitu senang ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Maka Nabi katakan, ketika dua orang pemuda itu lagi datang, maka sungguh dua orang tadi membawa tumpukan dosa demi dosa, dan saya lihat betapa besar dosa yang dia bawa. Namun begitu dia hadir ke majelis, dia duduk, padahal dia ngantuk-ngantuk, apalagi segar, tidak ada ngantuk ya. Oke. Dia duduk di dalam majelis itu. Selesai majelis, ditutup dengan kifaratul majelis. Pulang, aku lihat pemuda itu bersih, seakan gak punya dosa, bahkan seperti orang tak pernah berbuat dosa. Itulah keuntungan orang yang suka duduk di majelis taklim, suka duduk di
majelis-majelis yang Allah sukai. Duduknya menjadi asbab maghfirah, ampunan bagi noda dan dosanya. Orang mukmin berbuat satu kebaikan langsung dilipat gandakan pahalanya oleh Allah jadi 10, 70 bahkan lebih dari itu. Man jaa bil hasanati falahu, maka Allah akan barang siapa yang berbuat satu kebaikan falahu asyru, Allah akan berikan kepadanya 10 kali kebaikan. Kaum muslimin Allah, kalau kita datang ke majelis berbuat satu kebajikan, maka Allah akan ganti seluruh kejelekan-kejelekan kita dengan 10 kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin, oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga duduknya kita di majelis ini menjadi asbab semua noda dosa kita dimaafkan oleh Allah. Kita tidak terasa hari ini sudah berada pada tanggal 3 Syawal. Artinya sudah 3 hari yang lalu sudah kita lewati bulan Rajab. Oleh karenanya, insya Allah ceramah kita pagi hari ini semoga tidak terlalu panjang. Kita akan bicara sedikit tentang persiapan menuju Ramadan. Kaum muslimin, Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan mulia. Tentunya yang akan bisa menggapai keagungan Ramadan dan kemuliaannya adalah hanya mereka dipilih oleh Allah untuk bisa sungguh-sungguh dalam Ramadan itu sendiri. Maka makanya sebelum kita masuki Ramadan yang agung lagi suci, kita setidaknya memiliki beberapa persiapan. Yang pertama, kita harus siapkan jiwa raga kita agar bersih dari noda dan dosa. Bagaimana caranya? Cara yang paling ringan, lepas sholat kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim, minimal 3 kali. Syukur-syukur lebih dari itu. Mau 100, 1000 silakan. Istighfar makin banyak kita baca, makin besar peluang kita mendapat rahmat Allah, makin lebar pintu surga, makin sempit pintu neraka. Makanya olehnya banyak sekali orang-orang yang amalkan istighfar, ada yang 100, 1000 bahkan lebih dari itu. Jadi saat ini saatnya bagi kita untuk perbanyak istighfar, bukan menyalahkan orang-orang yang banyak istighfar. Saatnya bagi kita untuk perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, itu paling kurang. Mungkin yang level kedua, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Level 2. Ternyata istighfar pakai level, bukan hanya COVID pakai level. Sekarang ini menjelang Ramadan zonanya merah. Entah merahnya di mana Allah. Ya. Kemarin ketika tahun baru sepi, ketika Imlek sepi, bahkan ketika nyepi kemarin nyepi juga. Tak ada level-level. Begitu menjelang Ramadan kita lihat pantauan, oh sebagian merah, entah kasih merah siapa Allah. Ya, yang jelas kalau kami ini sehat-sehat semua, nggak ada yang kena insya Allah. Apalagi kemarin kata Menteri Kesehatan, ya anggap saja flu biasa, begitu pesannya. Udah habis duit banyak belum, baru dibilang flu biasa. Tapi insya Allah semoga Bapak sekalian, kalau dulu pernah orang-orang seperti semoga jadi infak sedekah bagi kita semuanya. Amin. Sayyidul istighfar. Ini level 3. Orang yang baca astaghfirullahaladzim 1 kali ibarat orang yang menabung 100 rupiah di kenceleng. Kalau 100 rupiah kali 100
100. Maka kalau 100 rupiah, 100 biji, kira-kira berapa jumlahnya? 10.000 rupiah. Kalau 1.000 rupiah kali 100 ya 100.000, artinya tergantung recehan yang kita taruh. Itulah istighfar yang astaghfirullahaladzim, ibarat uang recehan yang kita letakkan, sejumlah itulah dosa yang dimaafkan. Tetapi ada istighfar yang maha dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Sekali baca seperti orang yang memiliki uang sekian miliar di bank, tinggal tulis cek berapa dia mau minta, dikasih. Atau mau dikurangi berapa, begitulah kurang lebihnya. Dia disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 1 kali, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dimaafkan oleh Allah. Wah, saya belum hafal Ustaz, gimana nih? Nggak saya sifat deh. Jangan, tetap astaghfirullahaladzim dibaca. Hafalkan. Ya paling ini menjelang Ramadan, perbanyak ini. Kita kan nggak tahu berapa banyak noda dosa kita. Siapa tahu begitu kita katakan faghfirli, meninggal kita, Allah telah angkat, maafkan semua noda dosa kita. Kita baca sama-sama. Semoga yang sudah hafal makin hafal, yang setengah hafal jadi hafal, yang tak hafal jadi hafal, dan yang punya dosa semoga Allah maafkan dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 1 kali, Allah maafkan noda dosa kita. Ini disebut dengan sayyidul istighfar. Oleh karenanya ini diamalkan menjelang puasa lebih seperti ini, supaya begitu kita memasuki bulan puasa, hari pertama bukan pengampunan dosa, tapi langsung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah dibersih-bersihkan, insya Allah seperti orang yang melamar kerja. Orang yang punya pengalaman kerja lebih mudah diterima dalam bekerja daripada orang yang punya ijazah nggak punya pengalaman kerja. Ini ijazahnya tapi nggak punya pengalaman sama sekali, kalah dengan orang yang berpengalaman. Satu orang sekolah STM bertahun-tahun nggak pernah praktek. Ada anak SD ikut bapaknya kerja di bengkel. Lebih mahir anak SD yang kerja di bengkel itu daripada STM. Kenapa? STM ijazahnya, kan prakteknya anak di bengkel itu lebih mahir. Bahkan dia tahu ini mur nomor sekian untuk apa.
nambah sekian enggak apa. Umur kan ada level 1 sampai level 5, bahkan level 10, 100 ada. Ya, lagi-lagi level umur bukan level COVID. Kaum muslimin memahami penting. Jadi kita di sini mulai kita berbadan istighfar kepada Allah. Begitu kita masuk bulan suci Ramadan, sudah suci, sudah bersih dari noda dan dosa. Satu. Yang kedua, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas sholat subuh, 10 kali selepas maghrib. Kita alhamdulillah dituntut oleh imam baca 10 kali, syukur kita alhamdulillah. Jadi nanti jangan ada protes, pokoknya betul zikirnya, jangan. Diajak istighfar 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali lepas subuh, lepas maghrib. Kalau imam aja duduk dulu, jangan pergi buyar kemana-mana. Baca, sudah kita nggak hafal, pergi pula, ikuti saja. Orang yang membaca ini 10 kali ba'da subuh dan 10 kali ba'da maghrib akan dimaafkan semua noda dosanya oleh Allah, walaupun dosa itu sebanyak buih atau busa di lautan. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menghitung busa di lautan berapa? Ini kapal ini lewat busanya sekian, ini lewat busanya sekian, nggak bisa kita hitung. Tetapi biiznillah, janji Allah lewat Rasulnya, orang yang baca ini 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada subuh, 10 kali pada maghrib, dimaafkan noda dosanya oleh Allah, walau dosa itu sebanyak buih di lautan. Semoga Allah terima istighfar kita semuanya. 2. Yang ketiga, barang siapa yang habis sholat, setiap lepas sholat membaca ayatul kursi, ayat kursi lepas sholat 1 kali, lepas sholat baca 1 kali, lepas sholat subuh 1 kali, nanti lepas zuhur 1 kali, begitu 5 kali dalam sehari. Artinya setiap lepas sholat jangan buru-buru kemana-mana sebelum baca ayatul kursi. Jangan istilah orang saat ini, maaf, tak lagi banyak nih, tak lagi kampanye nih, banyak calon-calon datang ke kiai, datang ke ustaz, minta dibacakan ayat kursi. Alhamdulillah, berkah doa itu dia pun jadi. Yang anehnya, begitu dia duduk di kursi, lupa ayatnya. Udah dapat kursi, lupa ayatnya. Sehingga besok begitu dah jadi, lupa lagi dia berkunjung ke ustaz yang sama tempat dia minta doa dulu. Bahkan janji, ustaz, insya Allah kalau saya jadi, apa yang ustaz minta, kami tunaikan, membuat propos dan kami tenang aja ustaz, kami doain. Ya, kami doanya ikhlas lillahi ta'ala, doa alhamdulillah jadi. Begitu jadi, duduk di kursi, ayatnya dilupakan. Artinya ayat kursi tetap dibaca. Kapan bacanya? Bacanya lepas sholat 1 kali. Apa janji Allah Rasulnya? Man qara'a, barang siapa yang membaca ayat al-kursi 1 kali, merotan 1 kali, maka ayat kursi yang dibaca itu
Orang yang istiqomah baca ini lepas sholat satu kali, tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya selama dia masih di dunia ini, masih hidup kita, nggak akan masuk surga. Begitu dia tinggalkan dunia ini, langsung namanya tertera di surga Fulan bin Fulan. Semoga nama saya ada Multazam Anwar bin Haji Muhammad Anwar. Insya Allah begitu nama tulis itu, aku ajak orang salihah sama-sama. Nanti kok ngajak-ngajak Ustaz? Iya, asbab orang sambilan juga aku juga baca istighfar itu. Coba aku tidur habis subuh, tak baca pula ayat kursi. Untuk sholat berjamaah ya kesini sehingga ikut baca ayat kursi. Wah, bagaimana kalau di pondok lama lagi ini belum komat di pondok ini, masih baca mazil hirzi ayat yang masih dibaca, jam 5:30 baru komat. Ayatnya berapa? Ayatnya 24. Nah, di sini kita surah Al-Qalam dibaca yang luar biasa. Bagus, makin panjang nikmat, makin banyak sholat, makin afdal. Wa lillahi qalibin. Dan sholatlah kamu dengan rakaat yang panjang. Jadi dalam Al-Quran katakan wa lillahi qalibin. Sholatlah kamu dengan rakaat yang panjang. Di situ disebut dengan kunatnya panjang, diperpanjang. Subhanallah. Kalau tadi Al-Qalam, besok terus begitu sampai Ramadan selesai. Kalau hari ini Al-Qalam, insya Allah satu surah sampai Al-Mursalat, akhirnya anak selesai tanggal 1 Ramadan. Begitu tanggal 1 Ramadan, bantai terawih 1 juz tiap malam. Insya Allah siap 1 juz tiap malam. Ini kami di pondok sudah berdatangan pengurus masjid minta imam. Saya bilang yang dilayani pertama yang siap 1 juz 1 malam. Oh iya, gimana caranya? Mudah saja. 8 rakaat pertama baca 2 lembar saja. Kan 2 lembar sama dengan ayat madrasah sampai anak sama 2 lembar. Nah, ya 8 lembarnya kapan? Nanti setelah jeda istirahat lanjutlah untuk ke-20 selesai 1 juz. Kia mulai pakai walaupun hanya 2 orang yang mampu nggak apa-apa. Walaupun hanya 2 orang, 3 orang. Nanti lama-lama aja dibunuh juga. Itu di Masjidil Haram sampai jam 3 masih terawih, betul. Bahkan menjelang subuh juga masih. Kita lihat itu masya Allah luar biasa. Ayatnya panjang, betul. Makanya terawih itu kan katakan sholat terawih itu sholat yang bisa dilakukan dengan istirahat. Nggak kuat berdiri, duduk nggak apa-apa. Begitu. Ini sudah berdiri tidak, duduk tidak, ayat pendek protes lagi. Coba kita dengan protes. Mungkin besok kalau masuk surga protes lagi ya. Mereka kok tinggi sekali surga saya. Kamu sendiri nama Allah. Ayat kursi, dibaca lepas sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca 1 kali lepas sholat. Jaminannya apa? Tidak ada penghalang untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maka perbanyak ini, insya Allah begitu kita wafat tinggalkan dunia, masuk surganya cash di ghairi hisab. Amin. Begitu. Berapa? 3. Yang keempat. Yang keempat, ini masih kita bicara tentang taubat, jalan-jalan menuju ampunan dosa dari Allah untuk kita sekalian.
Yang keempat jemaah sekalian, salah satu penyebab dosa diampuni oleh Allah apabila kita sering membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca istiqomah minimal 7 kali lepas sholat, maka asbab doa ini ke-7 pintu neraka ditutup oleh Allah. Kemudian ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin, maka ke-8 pintu surga dibuka oleh Allah. Jadi doa untuk orang tua itu ternyata penutup pintu neraka, membuka pintu surga. Maka oleh karenanya kita jangan merasa sudah berbakti walaupun kita sering baca doa ini 1 kali 2 kali. Maaf, doa orang tua kita jauh lebih banyak daripada doa kita untuk orang tua. Ada satu kisah sayangnya seorang ibu kepada anak. Satu ketika anak muda tadi pergi main ke kampung seberang. Kalau dulu maaf kita kalau di kampung kan nyebrang kampung lain pergi main. Apalagi kampung sebelah, laki-laki sebelah nih, kalau dia pipis sama wanita di kampung sana dia pergi malam-malam pergi ke sana, begitu. Sekarang aja nggak kelihatan. Sekarang nih main biasa saja di kamar-kamar masing-masing main konten-konten kan lewat HP. Kalau dulu kan kampung sebelah main rombongan ke sana. Ternyata sampai di kampung sebelah dia lihat ada wanita begitu cantik. Namanya wanita pasti cantik. Kalau ada wanita ganteng diragukan. Cantik dan menawan hatinya. Akhirnya dia pergi meminang. Bagi apel istilah kita. Sampai sana, alhamdulillah ternyata perempuan jatuh hati juga sama laki-laki itu. Cuman dia minta syarat. Kata perempuan tadi, "Bang, kalau abang cinta padaku, abang mau menikahi aku, ada syaratnya. Apa? Abang harus saya puji cinta abang. Abang lebih cinta mana kepadaku kepada ibumu." Kaget itu laki-laki. Namanya orang sudah kadung jatuh cinta, sudah terlanjur jatuh cinta, apapun yang diminta oleh cinta akan dia lakukan. Allah Rabbi, kamu sendiri Allah jangan sampai ini terjadi. Ini hanya sebuah kisah. Laki-laki tadi tanya, dia yang kamu inginkan apa? Aku ingin supaya semoga ini tidak terjadi. Ini hanya kisah ya. Aku ingin supaya kamu menggenggam leher ibumu, kata perempuan tadi. Namanya laki-laki mampu cinta saat itu dia nggak berpikir panjang, pulang dia ke rumah. Kemudian dia lakukan apa diminta oleh pacarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu dia perjalanan dia bawa kepala ibunya di tengah hujan, tengah gelap, jatuh anak tadi terpleset. Tiba-tiba ibu tadi katakan, "Nah, kamu tidak sakit, nah." Bayangkan. "Nah, kamu tidak pernah apa-apa, nah." "Aku rela asal kamu senang." Begitu ucapan seorang ibu karena senangnya, karena cintanya kepadanya, walaupun disakiti sekalipun, tetap cintanya kepada anak tidak pernah luntur. Lalu kalau kita saat ini baca istighfar, mintakan ampun untuk ibu atau ayah kita, saya kata 1 kali, kau merasa berbakti? Wah, gak repot. Baca 7 kali, kau berbakti? Tidak. Bahkan mas kalian, alim ulama katakan, andai kan kamu baca 10.000 kali sekalipun, kamu belum dianggap berbakti kepada ayah dan ibundamu. Kenapa? Ketika engkau baca istighfar itu, ketika baca engkau baca doa untuk orang tua itu, kamu tidak letih, kamu tidak lelah, tidak menangis, tidak merasa diri pada tulang, tidak. Sementara orang tua untuk mencari nafkah dicaci maki orang, disumpah orang, bahkan macam-macam demi seorang anak. Oleh karenanya, semoga Allah maafkan seluruh noda dosa orang tua kita dan kita termasuk anak
yang selalu berbakti kepadanya. Kemudian yang kelima, jam berapa? Baru jam 6, tenang. Baru jam 6. Ada yang ngantuk-ngantuk. Baru di awal kita bisa ngantuk-ngantuk. Baru jam 6, kita tambah 2 menit lagi. Insya Allah gorengan itu tidak kemana-mana. Itu sudah dihidangkan nampaknya segera panitia. Karena aja habis ini ada gorengan, ada kopi. Kok tahu? Tahu. Sering di sini, jadi tahu. Walaupun tidak kasih tahu, tadi kebanyakan dari rumah. Alhamdulillah ada kopi pagi-pagi. Gitu. Jadi walaupun habis subuh itu, habis mandi belakang sini ngantuk dikit, nanti sambil ada kopi. Yang sudah lagi ada gorengan, mantap lagi titik gorengnya. Ya, jarang dirasakan di mana-mana, di sini luar biasa. Beli gorengan di pinggir jalan Rp1.000, 2.000 sekarang tipis banget. Begitu kena hujan dikit-dikit patah. Di sini tak beli gratis, tebal, renyah, enak. Pas, kopinya kental, apalagi tehnya juga masya Allah luar biasa. Kita lagi salah, 2 menit lagi kita ngopi bisa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, berinfaklah atas nama keduanya, atas nama ayah dan ibunda kita. Berinfak. Nih, aku masukkan ke masjid atas nama ibu ya. Nih, aku masukkan ke pasar atas nama ibu ya. Atas nama ayah dan ibu. Apakah kalau kita berinfak atas nama ayah dan ibu kita kebahagiaan? Kita kebahagiaan lebih dari itu. Bukankah sering kita dengar barang siapa yang berinfak atau mengajak orang untuk berinfak, kemudian orang diajak itu mau melaksanakannya, maka Allah akan berikan pahala kepada 70 kali lipat. Kemudian orang yang ngajak padahal dia tadi tidak ikut apa-apa, sedekah pun dia hanya ngajak doang, pun dapat 70 kali lipat tanpa mengurangi pahala orang diajak itu. Artinya, kalau kita berinfak untuk orang tua kita, Allah berikan padanya 70 derajat. Allah berikan pada kita 70 derajat tanpa mengurangi apa yang diinginkan untuk orang tua kita itu. Dan nilai sedekah itu tidak tergantung pada jumlah, tapi tergantung pada jerih payah orang yang memberi. Ada satu orang miskin untuk mencari uang 100.000 sehari itu sulit luar biasa, tetapi dia mampu berinfak 10.000 sehari, sama dengan 10%. Betul? Ada orang yang mampu satu hari bisa cari uang 1 miliar sehari cair, dia infak 100 juta, sama dengan 10% juga. Nilainya sama di hadapan Allah. Yang membuat berbeda jumlahnya, kemudian jerih payahnya dalam mencari nafkah itu sendiri. Kaum muslimin, itulah 5 hal yang kita bicarakan pada hari ini tentang pentingnya kita mensucikan diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, dengan harapan semoga dari awal saat ini sampai akhir Ramadan, bahkan sampai kita wafat, kita nggak punya lagi dosa, amin. Nggak punya lagi noda, nggak punya sedikit pun kesalahan. Terakhir sebagai penutup, bila kamu ingin supaya aib-aibmu, kejelekanmu ditutup oleh Allah di akhirat, maka Nabi kasih resep kepada kita. Man satara awrati akhihi muslim satarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang pandai menutupi kejelekan saudara muslimnya, maka Allah akan tutup kejelekannya di hati dia. Maka oleh karenanya, ayo kalau saudara muslim kita punya kebaikan, bicarakan kebaikannya. Oh, dia punya noda dan dosa, rem. Ini aib dia, rem. Ini kejelekan dia, rem. Jangan dibicarakan. Tapi kalau dia punya kebaikan, kita bicarakan kebaikannya. Ya, karena kalau kita bicarakan kebaikan seseorang, betapa dia minta, betapa dia ini, itu nggak ada istilah ujub dan ria, karena kita ingin menyampaikan. Itu tadi masya Allah, bapak itu bangun masjid, jadi masjidnya dia sendiri, ada
sama ayahnya lagi, masya Allah. Kita ceritakan. Akhirnya orang dengan cerita bercita-cita. Kalau itu, aku inginlah seperti itu. Kan begitu? Dengan kita kan, aku ingin seperti itu. Akhirnya ingin. Padahal yang ada hanya keinginan, kemampuan tidak ada. Tetap Allah berikan pahala atas keinginannya itu melewati cerita orang yang cerita tentang kebaikan saudaranya itu. Maka oleh karena maksudnya, ayo bangun kebaikan, lebih kebaikan, bicarakan kebaikan orang di luar, tutup kejelekannya. Insya Allah dengan kita bicarakan kebaikan orang di luar akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang mendengarkan juga berbuat baik, dan insya Allah tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Inilah 6 yang bisa kami sampaikan pada pagi kali ini tentang penghapusan pengampunan dan dosa. Semoga Allah maafkan kita, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Terakhir saya pesan, ayo yang belum khatam Quran, khatamkan segera supaya kita begitu masuk di bulan suci Ramadan kita buka lembaran juz 1. Bukan di awal Ramadan, buka lembaran juz 29. Ya, tanggal 1 Ramadan kini alhamdulillah Ustaz hari ini aku sudah selesai 29 juz. Kapan bacanya? Ramadan yang lalu, sekarang baru khatam. Jadi artinya apa? Ayo kita mulai dari per lembar. Ini Quran insya Allah isi 8 lembar. Ya, ini 8 lembar. Bapak Ibu baca 1 lembar lepas sholat, maka 4 waktu selesai. 4 waktu selesai. Tapi kalau Al-Quran yang 1 pojok isinya 10 lembar 4 juz, Ibu baca 1 lembar per waktu sama dengan 5 lembar kali 5 waktu, setengah juz, 2 bulan khatam. Kita bicara motor ini, kalau gitu bacanya 2 lembar. Berapa? 2 lembar per waktu sholat. Dibaca 2 lembar habis subuh, 2 lembar zuhur sampai isya, 2 kali 5 sama dengan 10, 10 kali 5 sama juga di bulan balik jumlahnya begitu, sama dengan 1 juz. Begitu udah baca 1 juz, 1-2 lembar per waktu 1 juz, insya Allah tanggal 30 Sya'ban selesai. Begitu maghrib awal Ramadan, lepas tarawih pertama, duduklah baca lagi mulai 2 lembar, nanti di akhir Ramadan selesai insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika astata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian,
Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ingat 6 trik menuju Ramadan. Semoga Allah sucikan kita semua dari dosa dan dosa. Untuk berkahnya mari kita tutupnya para majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat. Kiai sehat. Alhamdulillah.